ICW, tahun 2021 menjadi tahun tertinggi dalam mencetak rekor jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi yang masuk dalam proses persidangan. Angka kerugian negara dalam 5 tahun terakhir, yakni kurun waktu 2021 sampai 2017, di mana di tahun 2021 ini angka kerugian negara mencapai 62 triliun. Tahun 2020, 56 triliun. 2019, 12 triliun. 2018, 9 triliun. Dan di 2017, 29 triliun. Sehingga menjadi catatan bahwa tahun 2021 menjadi tahun terburuk dari sisi pemidanaan penjara maupun pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini karena saat ini Indonesia digadang-gadang harus masuk dalam era hukum modern yang berpijak pada konsep restoratif justice atau pemulihan. Tapi faktanya, kerugian 62 triliun di tahun 2021 tersebut hanya mendapat uang pengganti senilai 1,4 triliun. Saat ini, korupsi masih menjadi momok bagi bangsa kita. Sudah selayaknya Hari Anti Korupsi Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember besok harus dianggap sebagai warning system bagi kita semua bahwa korupsi masih menjadi PR bagi bangsa ini. Lantas bagaimana kita memaknai 9 Desember 2022 sebagai Hari Korupsi Sedunia? Pada edisi kali ini, Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, edisi Kamis 8 Desember 2022, akan mengangkat tema memaknai Hari Anti Korupsi. Bersama saya Grizelda, di mana edisi ini adalah edisi kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kaltim. Telah hadir bersama kita untuk berdialog terkait bagaimana kita memaknai Hari Anti Korupsi ini, sudah hadir 3 narasumber. 2 bergabung bersama saya di studio dan 1 nanti akan kita join melalui Zoom. Yang pertama, saya tegur dulu yang sudah standby di studio. Yang pertama ada Bapak Hasolowan Manalu. Selamat sore Pak Hasolowan. Selamat sore Ibu dosen. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk bersama kita di studio, bergabung bersama. Bapak Hasolowan adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Narasumber kita yang kedua ada Bapak Setio Utomo SHMKN. Selamat sore Pak Setio. Selamat sore Bu Grizelda. Terima kasih sudah bergabung bersama untuk berdiskusi. Bapak Setio Utomo ini adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Narasumber kita yang terakhir, ketiga, ini akan melalui Zoom, Ibu Almas Galia Putri. Apakah sudah bergabung melalui Zoom? Oke, selamat sore Bu Almas. Halo. Halo, selamat sore. Oke, terima kasih sudah bergabung di Zoom bersama kami. Bu Almas adalah peneliti dari Indonesian Corruption Watch. Juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, untuk berdiskusi bersama-sama nanti dengan para narasumber. Sebelum membahas lebih dalam terkait bagaimana memaknai Hari Anti Korupsi dengan para narasumber, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember umumnya diperingati oleh banyak negara yang menganggap bahwa korupsi masih menjadi persoalan besar bagi negaranya, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai daya dan upaya telah dilakukan, tetapi faktanya korupsi masih saja terjadi, bahkan sudah menyerang hingga ke seluruh elemen, baik di dalam pemerintahan maupun swasta, pada sektor publik maupun sektor privat. Dalam perspektif kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi, berdasarkan data Transparency International Indonesia, dapat diketahui bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2021 berada pada skor 38. Skor tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya, skor yang diperoleh Indonesia masih di bawah rata-rata indeks persepsi korupsi global, yakni 43.
Meski dalam perspektif, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi terbilang belum cukup baik, tetapi sebenarnya Indonesia bisa optimis untuk perlahan menjadi negara yang bebas dari korupsi atau zero corruption. Langsung ke narasumber pertama, Bu Almas yang sudah tergabung dengan kita melalui sambungan Zoom. Bu Almas, saat ini Indonesia berada di ranking 96 dari 180 negara. Bagaimana tanggapan Bu Almas terkait hal ini? Iya, halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Ibu. Oh, oke. Ya, menurut kami tentu peringkat Indonesia yang tidak kunjung naik signifikan begitu ya dalam indeks persepsi korupsi itu sangat memprihatinkan, sangat disayangkan karena juga menunjukkan sebetulnya kita belum banyak pembenahan signifikan terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Demikian juga soal pencegahannya dan sebetulnya tanpa harus melihat peringkat gitu ya, cukup dengan melihat bagaimana korupsi banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dunia pendidikan juga sangat marak korupsi begitu ya. Kita sudah tahu betul bahwa sebetulnya negeri ini masih belum bebas dari korupsi dan korupsi masih menjadi penyakit utama yang tidak hanya masih banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita juga disuguhkan pada problem-problem seperti vonisnya yang masih ringan begitu ya, dan bahkan sampai sekarang juga ketika kita bicara soal instrumen hukum ataupun penegakan hukum, ya belum ada perubahan yang signifikan. Dan bahkan rasanya tepat dikatakan sudah terjadi banyak kemunduran hari ini terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke. Tidak ada pergerakan yang signifikan yang bisa saya highlight dari statementnya Mbak Almas. Tapi bukankah indeks perilaku anti korupsi yang dirilis oleh BPS ini mengalami peningkatan di tahun 2022? Bagaimana tanggapan Bu Almas? Iya, peningkatan atau tidak kita bisa lihat apakah itu cukup signifikan atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat hari ini bagaimana korupsi terjadi hari ini itu kan sudah di banyak sektor ya. Dan ini sebetulnya sudah terjadi lama dan rasanya tidak ada perubahan yang signifikan. Ketika kita bicara soal isu pelayanan publik misalnya, atau ketika kita membicarakan soal politik kepemiluan, pendidikan, pelayanan dasar, di situ masih banyak sekali persoalan-persoalan korupsi yang bahkan itu adalah persoalan mendasar, tetapi sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Tetapi tentu kami juga menyadari begitu ya bahwa persoalan korupsi ini tidak hanya perlu dijawab dengan penegakan hukum, tetapi ada instrumen-instrumen lain yang perlu mendorong terjadinya perubahan yang lebih signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Dan itu pun kalau hari ini kita coba refleksi begitu ya, rasanya belum ada juga perubahan-perubahan yang signifikan. Ketika kita bicara soal demokrasi misalnya, atau ketika kita berbicara soal bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, dalam perumusan kebijakan dan lain-lain, rasanya juga tepat sekali kalau kemudian kita melihat di situ masih banyak sekali persoalan dan kemunduran-kemunduran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Almas. Saya ke Pak Hasolowan. Pak tadi mengutip apa yang disampaikan Bu Almas bahwa memang ada peningkatan tapi tidak signifikan seperti itu. Menurut Bapak sendiri, secara umum apa yang terjadi? Bagaimana dengan upaya penegakan mungkin atau bagaimana apa yang dilakukan pemerintah selama ini dalam merespon hal tersebut? Iya, sebenarnya berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dan juga bersama-sama dengan masyarakat ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi kalau kita pelajari mengenai teori korupsi, apa yang menyebabkan korupsi, terkenal namanya teori ada fraud triangle. Iya, dikatakan korupsi itu karena ada peluang, kemudian ada niat ini ditimbulkan oleh mungkin tekanan atau pressure, kemudian ada rasionalisasi atau alasan pembenar. Nah, pemerintah sebenarnya sudah berusaha dengan 3 metode ya dalam memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi, katakanlah KPK, maupun lembaga-lembaga negara yang
tentunya dalam melaksanakan fungsi tugas pokok dan fungsinya tentu harus juga melakukan pengendalian. Ya, misalnya katakanlah untuk mempersempit peluang melakukan korupsi, sudah dilakukan pembenahan sistem dengan katakanlah sekarang dengan aplikasi ya untuk meminimalkan pertemuan antara katakanlah calon penerima layanan dengan si pemberi layanan. Oke. Dalam proses perizinan misalnya pelayanan publik itu sudah dibangun, tapi karena korupsi itu sudah posisi yang sebelumnya sudah mengakar atau sudah merupakan kebiasaan. Kalau kita lihat ya teori tentang transformasi korupsi mulai dari yang dilakukan oleh elitis, kemudian menjadi mewabah endemik, kemudian menjadi suatu norma gitu ya. Di Indonesia mungkin sudah dari endemik sudah mau menjelang norma nih, maka harus dilakukan ya secara itu terstruktur, masif dan juga sistemik gitu ya. Saya mencontohkan istilah yang dulu waktu pemilu ya, ada terstruktur, masif dan sistemik. Karena kenapa ini perlu dilakukan? Karena sudah merupakan suatu endemik yang akan bertransformasi menjadi suatu norma atau sudah menjelang menjadi budaya gitu. Jadi perlu dengan edukasi kampanye korupsi kepada masyarakat, penyadaran masyarakat akan bahaya korupsi, kemudian juga membenahi sistem dan kemudian juga tentunya upaya-upaya represif yang dilakukan oleh APH itu diharapkan memberikan efek jerak kepada pelaku maupun calon pelaku korupsi. Oke. Korupsi adalah kejahatan yang sudah membudaya, mengakar tadi kalau saya simpan apa yang disampaikan oleh Pak Hasolowan. Pak Setio, kira-kira apa sih yang menyebabkan akhirnya korupsi ini menjadi membudaya, mengakar tersebut? Faktor-faktornya apa? Ya, sebenarnya melihat Hari Anti Korupsi yang jatuh pada 9 Desember, perlu kita refleksikan dalam nilai-nilai Pancasila. Sehingga kalau kita melihat faktor utamanya adalah moral. Ya, moral yang saat ini menjadi momok sebagaimana tidak hanya dari kalangan pemerintah saja, tapi kita dari kalangan akademisi pun selalu menyampaikan bagaimana tatanan nilai moral yang harus kita tanamkan kepada mahasiswa. Itulah kenapa moral yang tidak baik menjadi hasilnya pada saat mereka nanti bekerja, moral itu akan mengikuti. Sehingga budaya-budaya itu tadi terbentuk karena moral yang tidak baik. Nah, ini yang kita harapkan di peran dari perguruan tinggi. Tidak hanya menyampaikan beberapa materi-materi saja, tapi mengingatkan kembali bahwa dalam proses pembelajaran itu ada nilai moral yang ingin kita capai. Bagaimana menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, terutama bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oke, saya kunci salah satu faktor penyebabnya adalah moral. Mbak Almas, kira-kira menurut Mbak Almas apa faktor dominan kemudian yang menyebabkan mengakarnya korupsi di Indonesia? Soalnya banyak sekali ya Mbak ya, dan ini bisa kasuistik ketika kita bicara misalnya mengapa korupsi di sektor politik begitu ya, itu terus terjadi sampai sekarang dan berulang-ulang kali, bahkan ketika menteri, kepala daerah, anggota DPR RI itu sudah banyak ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Karena akar persoalannya tidak pernah dijawab, yaitu biaya politik yang luar biasa mahal. Entah itu ketika mereka mengikuti pemilu begitu ya, untuk kampanye, baik itu yang legal maupun yang ilegal, maupun misalnya untuk maintenance dukungan dari konstituen mereka. Nah, ketika kita bicara misalnya akar dari korupsi birokrasi itu berbeda juga. Jadi ini sangat kasuistik, tergantung dalam konteks mana kita misalnya membicarakan korupsi. Tetapi kalau saya melihat kenapa kemudian korupsi itu sampai hari ini banyak terjadi, paling tidak ada 3 persoalan mendasar begitu ya. Yang pertama, korupsi itu dinormalisasi. Jadi seperti sesuatu yang bukan merupakan sesuatu yang masalah besar begitu ya, tetapi banyak sekali korupsi-korupsi, khususnya korupsi-korupsi kecil ya, petty corruption, yang kemudian itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Misalnya ketika kita bicara soal korupsi pelayanan publik, menjadi hal biasa, dianggap menjadi biasa ketika kita memberikan uang rokok atau uang
salam tempel dan lain-lain ketika kita mengurus KTP dan lain-lain. Padahal dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu sudah jelas disebutkan bahwa biayanya ditanggung oleh negara. Kemudian persoalan yang kedua, korupsi itu merupakan salah satu kejahatan yang menguntungkan. Dalam artian, vonisnya ringan tapi bisa jadi benefit yang didapatkan oleh orang yang melakukan korupsi itu besar. Nah, ini kita bisa lihat dari data ICW terkait dengan tren vonis begitu ya. Vonisnya kan masih ringan ya. Rata-rata vonis itu masih di bawah 4 tahun gitu. Jadi tidak banyak koruptor-koruptor yang kemudian mendapatkan vonis besar. Misalnya seumur hidup seperti Akil Mohtar gitu ya. Atau misalnya yang divonis 20 tahun penjara dan lain-lain. Bahkan Juliari Batubara, Menteri Sosial yang korupsi di tengah pandemi COVID-19 dan mengorupsi hak dari warga miskin terkait dengan bantuan sosial, dia juga tidak divonis maksimal. Jadi terlihat di Indonesia korupsi ini masih menjadi satu persoalan atau kejahatan yang menguntungkan bagi koruptor itu sendiri. Tidak ada efek jera ataupun daya cegahnya begitu ya. Vonisnya ringan, kerugian negara, uang pengganti yang yang dikembalikan kepada negara juga tidak sebesar apa yang mereka korupsi begitu ya. Kemudian yang ketiga, banyak inkonsistensi. Seperti misalnya ketika kita bicara soal korupsi di sektor pendidikan begitu ya. Di ruang kelas, mahasiswa dan murid-murid diajari soal nilai-nilai moral, soal integritas, soal nilai-nilai anti korupsi. Tetapi di saat yang bersamaan ada juga praktek-praktek koruptif begitu ya yang terjadi di sekolah maupun di perguruan tinggi. Tentu tidak semua, tetapi kasus-kasus yang sudah ditindak oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa praktek-praktek koruptif itu ada. Seperti misalnya ketika mau masuk sekolah ada pungli penerimaan siswa baru atau pungli terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Ketika nanti mereka mau lulus juga ada pungli dan lain-lain. Jadi ada inkonsistensi di situ. Saya rasa ini juga menjadi salah satu dasar begitu ya, mengapa korupsi kemudian terus terjadi sampai hari ini. Dan bahayanya korupsi di sektor pendidikan adalah tidak hanya merusak kualitas dari layanan pendidikan itu sendiri, tetapi juga kemudian membuat generasi penerus bangsa ini kemudian familiar dengan korupsi yang terjadi di sekitar mereka, kemudian menormalisasi korupsi itu sendiri, merasa bahwa ya bukan merupakan sesuatu masalah yang problematik begitu ya, karena kemudian korupsi itu juga dilakukan oleh rektor mereka, dilakukan oleh guru mereka begitu ya. Jadi nilai-nilai moral dan nilai-nilai anti korupsi kemudian hanya menjadi nilai-nilai yang disampaikan di ruang kelas tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa di sini juga kita semua punya peran begitu ya, untuk kemudian membuat bagaimana upaya-upaya pemberantasan korupsi ke depan selain tadi ya terstruktur, sistematis dan masif itu sangat penting, tetapi juga kemudian konsisten dilakukan tanpa ada ironi-ironi di dalamnya. Begitu Mbak Griselda. Terima kasih. Saya highlight tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Almas bahwa memang masih ada pungli-pungli tersebut. Tapi mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Pak Hasolwan, sistem sudah dibangun untuk meminimalisir interaksi langsung seperti itu antara penyedia layanan dan pemakai layanan. Bagaimana Mbak Alma melihat hal tersebut? Tidak efektifkah? Memang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah ya Mbak ya. Ketika misalnya kita berbicara soal pengadaan barang dan jasa, sudah ada juga sistem untuk mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa, masyarakat bisa mengawasi, mendapatkan informasi dan lain-lain. Ada juga misalnya zona integritas, reformasi birokrasi dan lain-lain, dalam artian ini upaya bagus dari pemerintah untuk kemudian memperbaiki sistem. Tetapi tanpa menegasikan inisiatif baik ini, perlu dilihat juga bahwa dalam implementasinya juga banyak masalah begitu ya. Pengadaan barang dan jasa yang sudah ada sistem dan regulasi yang membuat pengadaan barang dan jasa transparan, tetapi realitanya masih banyak sekali pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikorup gitu ya. Sehingga di sini menunjukkan ada masalah. Oke, kita sudah memanfaatkan teknologi, tetapi di balik layarnya masih dimungkinkan atau masih ada celah-celah untuk kemudian
dilakukan atau terjadinya korupsi itu sendiri. Ketika kita bicara soal zona integritas dan lain-lain, PR besarnya adalah bagaimana kemudian konsisten juga dalam hal pelaksanaannya. Jadi tidak hanya seremonial gitu ya, tidak hanya misalnya checklist, oh di sini sudah ada unit gratifikasi misalnya, sudah ada whistleblower system, sudah ada kanal pengaduan dan lain-lain, tetapi pada prakteknya misalnya ketika pengaduan publik masuk begitu ya, kurang ditindaklanjuti dengan cepat atau tidak direspon dengan cukup baik. Nah ini kan masih menjadi persoalan. Jadi itu adalah inisiatif-inisiatif yang baik, tetapi juga perlu pengawalan publik agar kemudian implementasinya juga berdampak terhadap perubahan. Kita harus lihat juga inisiatif tadi sudah berdampak pada perubahan atau belum. Jadi begitu. Jadi implementasinya belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Ya, sehingga monitoring dan evaluasi menjadi penting di situ. Sehingga evaluasi menjadi hal kunci. Saya tahan dulu Mbak Almas, kita akan jeda iklan sejenak. Baik, masih bersama kami di Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara dalam edisi Memaknai Hari Anti Korupsi. Saya ke Pak Hasoloan. Pak Hasoloan, tadi kalau kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Mbak Almas, dalam tataran implementasi masih memerlukan monitoring dan evaluasi. Pak, kalau dalam skema terutama di Kalimantan Timur sendiri, bagaimana keadaan monitoring dan evaluasi ini dalam meminimalisir tindak pidana korupsi? Iya. Untuk Kalimantan sendiri, Kalimantan Timur khususnya ya, saya belum bisa memetakan, tapi karena saya masih baru di sini ya, baru sekitar 4 bulan. Tapi secara umum untuk area-area rawan korupsi di Indonesia itu juga sudah dilakukan penelitian oleh pihak KPK, demikian juga oleh ICW, bahwa area-area rawan korupsi itu antara lain yang nomor 1 adalah pengadaan barang dan jasa. Seperti apa yang disampaikan Mbak Almas tadi ya? Iya, walaupun mungkin secara sistem sudah disediakan, katakanlah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, kemudian ada lagi dengan cara daring ataupun e-katalog, tapi memang kejahatan itu umumnya selangkah lebih baik atau selangkah lebih maju daripada lebih canggih dari apa yang kita pikirkan. Misalnya katakanlah di pengadaan barang dan jasa yang kita temukan pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan, masih banyak terjadi misalnya persekongkolan vertikal. Seperti apa itu Pak? Iya, ada tender arisan, kemudian ada kerjasama di antara penyedia, sehingga nanti yang memasukkan penawaran ketika ada suatu pengumuman lelang, itu sudah mereka sudah berkomitmen, nanti si A yang menang, kita cuma peserta. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada bisa kerjasama di luar sistem. Iya. Karena kalau memang kita pahami mengenai sistem ya, kalau ada kolusi itu juga merupakan hal yang bisa merusak sistem. Iya. Kalau ada kolusi. Ada hal di luar sistem yang mungkin akan terjadi. Iya. Apakah hal tersebut tidak bisa mengakali sistem gitu? Oh, yang bisa mengakali sistem. Apakah hal tersebut tidak bisa diprediksi dulu oleh pemerintah? Kalau akan ada kesepakatan di belakang itu? Iya, sebenarnya itu sudah sudah dibuat juga di dalam suatu sistem pengadaan barang dan jasa. Ada misalnya bahwa para calon penyedia atau peserta lelang harus membuat fakta integritas. Tapi kadang-kadang ini menjadi suatu hal yang di atas kertas saja, tapi tidak dilakukan seperti yang dikatakan Pak Bu Alma tadi. Sudah sudah ada sistemnya, ada aturannya, tapi itu menjadi satu aturan yang tidak dilaksanakan. Jadi antara yang dibicarakan dengan dilakukan beda. Ya kadang-kadang seperti itu. Padahal sebenarnya dengan memasukkan fakta integritas itu diharapkan para peserta lelang ada kesadaran berpegang teguh kepada fakta integritas yang sudah dideklarasikan itu. Kemudian yang rawan yang kedua adalah perizinan, kemudian jabatan, jual beli jabatan. Itu antara lain yang termasuk area rawan korupsi di Indonesia yang menduduki 3 besar.
Jadi pengadaan barang dan jasa, kemudian Izin. mengenai perizinan dan juga jabatan, jual pengaruh. Oke. Antara lain yang terjadi pada saat ini yang kita dengarkan di mass media ada OTT terhadap salah satu kepala daerah yang menjual pengaruh atau jual beli jabatan. Betul. Dan 1 Desember kemarin hadir dalam upacara peringatan anti korupsi sedunia ya, kalau kita dengar di berita Iya, seperti benar. itu. Oke Pak, tapi saya geser sedikit isunya. Kaltim ini kan bukan Kaltim. Kaltim ini sebagai wilayah penyangga ibu kota negara. Tentu bayangan kita adalah apa kira-kira praktek-praktek potensi-potensi korupsi yang mungkin terjadi nanti, dan apa peran BPKP sendiri terhadap hal tersebut? Dia sebenarnya kami juga sudah mulai melakukan itu ya, mitigasi risiko terhadap pengaruh-pengaruh katakanlah terjadinya nanti perpindahan Ibu kota negara. Ya, ibu kota negara, khususnya dalam rangka pembangunan katakanlah infrastruktur ya. Betul. Kita sudah melakukan secara bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan mitigasi risiko dan membangun suatu antisipasi atau pengendalian yang mungkin bisa meminimalkan terjadinya yang kemungkinan bisa menghambat juga kelancaran pembangunan infrastruktur ibu kota. Jadi bersama balai kita sudah melakukan mitigasi risiko, dan juga kita sudah melakukan berbagai kegiatan, katakanlah kami melakukan monitoring ke lapangan, kemudian dari lapangan kemudian kita FGD-kan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi di lapangan dan potensi-potensi yang menghambat kelancaran pembangunan infrastruktur ibu kota negara. Adakah langkah-langkah pencegahan yang kemudian dibicarakan? Iya, itu kita bicarakan dan kita merekomendasikan supaya dirumuskan tindakan-tindakan, katakanlah rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Katakanlah balai ya, apakah itu balai perumahan, balai jalan, balai sungai, dan juga balai pemukiman. Oke, baik. Saya geser ke Pak Setio dari kacamata akademisi, Pak. Sama seperti apa yang saya sampaikan ke Pak Hasalan tadi, bahwa Kalimantan Timur daerah penyangga. Bagaimana Bapak melihat dari kacamata akademisi potensi-potensi kerawanan-kerawanan tindak pidana korupsi sendiri di ibu kota bukan calon lagi sudah ibu kota negara tersebut? Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai potensi-potensi sampai saat ini pun kita belum melihat barang di ibu kota negara itu apa yang telah Sudah dibangun. jadi. Karena sampai saat ini kita dari pihak akademisi pun selain melakukan penelitian juga kita melihat bagaimana perkembangan dari pembangunan ibu kota negara. Seperti yang disampaikan oleh pihak BPKP tadi bahwa memang ada upaya-upaya yang telah dilakukan. Bagaimana melihat ada persekongkolan, persekongkolan secara vertikal maupun horizontal. Nah, yang perlu kita pahami di dalam proses pembangunan ibu kota negara itu perlu kita lihat dari beberapa perspektif. Oke. Bagaimana kita melihat SDM-nya itu sendiri, lalu bagaimana proses dari pengadaan barang dan jasanya, dan bagaimana sebenarnya kultur budaya yang ada di sekeliling ibu kota negara. Nah, pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara bukan tidak mungkin ada beberapa hal yang menjadi titik penentu kenapa ibu kota Provinsi Kalimantan Timur itu dipilih. Yang perlu menjadi perhatian kita bahwa bagaimana sebenarnya proses pembangunan ibu kota negara ini sesuai dengan tender yang diinginkan. Karena bukan tidak mungkin dalam proses pembangunan ibu kota negara itu nanti akan melibatkan dari beberapa sektor. Betul. Baik dia dari sektor pemerintah itu sendiri maupun sektor-sektor swasta. Nah, faktor-faktor ini perlu kita pahami bahwa ada indikasi-indikasi potensi terhadap tindak pidana korupsi. Nah, yang perlu kita bangun saat ini bagaimana mempersiapkan SDM. SDM kunci ya? Iya, SDM yang nanti akan berada dalam kawasan ibu kota negara baru itu. Dan terutama SDM yang pada saat proses pembangunan itu memang yang benar-benar memilah dan bisa menyaring bagaimana potensi-potensi korupsi ini tadi. Kalau ternyata kita tidak bisa menyaring, nah ini yang akan menjadi di kemudian hari korupsi itu dalam proses pembangunan ibu kota negara itu akan terlaksana ataupun akan terjadi bahkan sampai kapanpun itu. SDM mungkin penting dalam merekonstruksi bagaimana nantinya agar IKN itu bisa berjalan dan minim terhadap potensi korupsi seperti itu. Tapi kalau saya kembali lagi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasaluan bahwa
ada di sektor yang lain ada fakta integritas sebenarnya yang ya ketika seseorang menjabat maka dia akan dilantik disumpah seperti itu. Bagaimana caranya mengidentifikasi SDM yang jauh dari kata korupsi menurut pandangan akademisi? Ya, kalau kita melihat potensi-potensi korupsi saat ini, ternyata manusia itu tidak lagi takut dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita melihat hari anti korupsi hari ini, kita perlu merefleksikan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam proses jabatan, sumber daya manusia, pasti kita akan dilalui dengan sumpah jabatan. Di saat kita melakukan sumpah, berarti ada janji kepada Tuhan, masyarakat, dan bangsa dan negara ini. Di saat kita sudah tidak merefleksikan lagi nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ketuhanan yang Maha Esa, berarti sama saja bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak bisa terimplementasikan, sehingga SDM itu sudah bisa kita pastikan bagaimana dia ingin menjalankan sebuah jabatan sedangkan dia mengingkari atas apa sumpah yang telah dia bacakan pada saat proses jabatan itu. Oke, baik. Memilih SDM yang baik ya, seperti itu ya Pak ya, bisa dilihat dari bagaimana keinginannya untuk tunduk pada apa yang disampaikan dalam sumpah jabatan tersebut. Oke, mungkin saya lempar dulu ke mahasiswa. Ada 4 mahasiswa yang akan berdiskusi bersama kita. Imelda, silahkan. Ada Imelda, ada Zulham, ada Teresia, dan ada Marsha. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silahkan. Imelda mungkin bisa duluan? Iya Bu, saya. Silahkan, langsung ke inti pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pembicara dari Ibu Almas sempat menyampaikan bahwasannya pelayanan publik dan kebijakan publik. Kita dapat melihat kasus korupsi seakan-akan stoknya tidak pernah habis di tanah air ini. Pejabat yang seharusnya mengkampanyekan anti korupsi dan memberantas korupsi justru menjadi tersangka dari kasus korupsi itu sendiri. Nah, demikian rapinya dikemas perbuatan korupsi itu sehingga seakan-akan sulit tersentuh dengan hukum. Korupsi erat kaitannya dengan kebijakan publik. Dan yang ingin saya tanyakan, pada satu sisi, ada yang berpendapat bahwa kebijakan publik yang dilakukan oleh pejabat di negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sementara pada sisi lain, ada yang berpendapat kebijakan publik itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana alias tidak dapat diadili secara pidana maupun perdata. Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan publik hanya bisa dinilai dengan hukum administrasi negara. Dan yang lain berpendapat kebijakan publik harus dilihat apakah sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan di sosial masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan para narasumber kita pada hari ini dengan hal tersebut? Yang mana yang paling efektif dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi saat ini? Karena setidaknya Hari Anti Korupsi ini menjadi momentum bersama untuk meningkatkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Seperti kata Nelson Mandela, segala sesuatu akan selalu tampak tidak mungkin sampai hal tersebut selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Imelda. Saya simpan pertanyaannya. Yang kedua ada Zulham Paluaji, silahkan sampaikan pertanyaannya. Bahwa korupsi sudah menjadi budaya, bahwasanya kita melihat korupsi ini adalah kasus yang extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Namun pada dasarnya kita melihat kenyataan bahwa masyarakat maupun pemerintahan atau lembaga instansi menilai ini hanya kasus biasa. Seperti yang dibilang Ibu Almas, ini menjadikan sebuah kasus yang biasa aja untuk masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita melakukan itu? Nah, mungkin sistem yang udah dibuat ini belum cukup untuk melaksanakan yang mana perlawanan terhadap korupsi. Mungkin pertanyaan saya, Bu Almas dan mungkin dari Pak Sityo, apakah ini harus diadakan hukuman mati untuk tergugat atau yang melakukan korupsi gitu, Bu? Sebenarnya yang saya harapkan adalah bagaimana aturan yang dibuat ini hanya sebagai tulisan di atas kertas. Jadi ketika seseorang ingin mengurus korupsi, palingan ini hanya sebagai hanya dihukum sebegini, dihukum dengan paling tidak berapa tahun aja. Apakah kemungkinan itu bisa terjadi, Bu, untuk kita melakukan hukuman mati kepada pelaku? Terima kasih. Oke, terima kasih Zulham. Keras sekali pertanyaannya. Mungkin nggak sih melakukan hukuman mati bagi pelaku korupsi? Kita simpan. Kemudian ada Teresia. Silakan langsung ke inti pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore untuk semuanya.
Yang saya mau tanyakan adalah tadi sudah banyak sekali disinggung mengenai korupsi yang marak terjadi di kehidupan sehari-hari dan juga korupsi ini menjadi kejahatan yang mengakar. Nah, lebih lanjut lagi, waktu saya masih sekolah, saya pernah mendapatkan ilmu mengenai 9 nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, ternyata yang saya dapatkan dalam kehidupan selanjutnya adalah waktu saya bertanya kepada adik saya, simpelnya nih, dikasih uangnya kembalinya tidak dikembalikan ke saya, terus saya tanya kenapa? Iya tadi jatuh gini. Dan ternyata setelah saya cari tahu, ternyata disembunyikan sama dia. Sebenarnya saya mau bertanya lebih banyaknya kepada pandangan akademisi, bagaimana sih cara kita untuk menanamkan lebih baik lagi selain dengan adanya pengawalan publik, terutama kepada anak-anak kecil, karena kita tahu sendiri mereka akan menjadi generasi penerus kita selanjutnya. Gimana cara kita untuk bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi tapi dengan secara matang nih? Setelah adanya 9 nilai dan prinsip anti korupsi, apakah ada lagi kelanjutan dari prinsip-prinsip yang sebenarnya lebih relevan untuk diterapkan kepada generasi muda agar lebih dapat menjunjung tinggi terkait dengan adanya prinsip anti korupsi? Mungkin itu yang saya mau tanyakan. Saya kembalikan kepada Ibu Griselda. Oke, terima kasih Teresia. Terakhir, Marsha Odelia, silahkan langsung ke inti pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya kepada TPRI Kaltim atas kesempatan pada sore hari ini untuk mendengarkan diskusi yang sangat luar biasa ini. Seperti yang kita tahu, korupsi ini memang sudah menjadi penyakit moral yang masih susah untuk diberantas, dan memang korupsi ini sudah merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa RKUHP telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan memang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Namun memang banyak perubahan khususnya pada pasal 603 di KUHP yang baru yang menyebutkan bahwa hukuman minimal koruptor dikurangi dari 4 tahun menjadi hanya 2 tahun. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu sekalian mengenai hal ini? Apakah dalam hal ini menjadi upaya yang efektif dalam memberantas para koruptor itu sendiri? Karena kita tahu penyakit korupsi ini memang sudah seperti mengakar karena pelakunya terus saja bertambah. Bagaimana hal ini untuk memberikan efek jera kepada para pelaku koruptor tersebut? Kira-kira apa kelemahan negara Indonesia dalam menangani masalah korupsi sehingga korupsi ini terus saja terjadi? Bahkan ada komentar atau istilah yang berbunyi bahwa korupsi di tanah air ini sudah menjadi budaya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada 4 pertanyaan, Imelda, Zulham, Teresia, terkait isu kita hari ini. Yang pertama tadi Imelda bilang, bisa nggak korupsi ini metode seperti apa yang efektif untuk menangani korupsi? Apakah melalui pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban administrasi negara dan lain sebagainya, perdata atau mengikuti rasa keadilan? Teresia sendiri mengungkapkan ada nggak prinsip-prinsip lain, prinsip-prinsip relevan lain yang akan diterima oleh bagi anak-anak calon penerus bangsa. Kira-kira apa prinsip-prinsip yang relevan untuk dikenalkan kepada anak-anak? Sedangkan Zulham bertanya, apakah hukuman mati efektif bagi para koruptor atau bisa nggak hukuman mati itu diberikan kepada para koruptor? Dan Marsha terakhir menyebutkan KUHP kita yang terbaru itu bahkan menurunkan pidana bagi korupsi. Mungkin demikian kurang lebih yang bisa saya tangkap dari keempat penanya kita. Saya ke Pak Setio dulu mungkin, silakan Pak Setio untuk merespon dari keempat pertanyaan ini. Ya, sebenarnya secara umum saja nggak masalah. Secara umum tentu saya akan berbicara dalam perspektif akademisi dan peran perguruan tinggi. Oke. Di dalam peran perguruan tinggi itu kita akan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, di mana kita ada pendidikan, di mana proses pendidikan itu akan dilalui dengan proses perkuliahan. Kita akan melihat dalam perspektif penelitian bahwa bagaimana sebenarnya ada kajian-kajian mengenai bagaimana sebenarnya sistem yang telah dibangun oleh pemerintah ini sudah baik atau belum. Bagaimana sistem good governance-nya. Itu yang harus kita pahami. Lalu yang ketiga, ada pengabdian kepada masyarakat. Di sini peran mahasiswa dalam proses salah satunya yaitu KKN, kuliah kerja nyata. Dia juga bisa memberikan perspektif dan memberikan prinsip kepada adik-adik yang ada pada lokasi KKN. Yang beririsan langsung ya dengan masyarakat. Iya, beririsan langsung pada masyarakat. Makanya terkadang
teori dan praktek itu tidak balance. Makanya perlu adanya kesesuaian bagaimana teori dan praktek itu harus seimbang. Apa yang diajarkan oleh guru, dosen itu harus diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh mahasiswa. Makanya mahasiswa pada saat perkuliahan dia harus mendengarkan dengan baik dan memahami. Bukan dia menghafal ataupun yang lain, tapi dia harus memahami apa poin yang harus saya sampaikan kepada masyarakat. Kalau kita melihat dalam perspektif perguruan tinggi, di mana sebenarnya peran perguruan tinggi? Ini yang tadi yang sempat saya singgung, bagaimana SDM. Kita menyiapkan SDM yang nantinya akan berada dalam posisi sistem pemerintahan. Sistem kita sudah ada, ya kan? Sistem itu sudah ada dan sumber daya manusia kita sudah ada. Tinggal bagaimana proses menjalankannya. Saya hanya melihat dalam perspektif peran perguruan tinggi ada tiga proses. Yang pertama proses pada saat mahasiswa baru. Di mana ada kuliah umum itu tidak hanya mendengarkan bagaimana proses cara berkuliah, tapi bagaimana menanamkan jiwa-jiwa moral-moral mahasiswa itu. Itu yang pertama. Itu masa yang pertama. Masa yang kedua itu adalah masa perkuliahan. Nah, di sini dosen ataupun guru mempunyai tanggung jawab bahwa tidak hanya memberikan materi, tapi ada nilai-nilai moral yang harus kita tanamkan selama masa perkuliahan. Pasca mereka nanti selesai, tahapan ketiga, mereka akan menjadi seorang sarjana. Kuliah-kuliah umum pada saat yudisium itu tidak hanya mendengarkan bagaimana pidato-pidato saja, tapi memberikan motivasi. Apa sebenarnya tujuan mereka masuk ke perkuliahan, mulai dari menjadi mahasiswa baru, berkuliah selama 4 tahun kurang lebih, dan menjadi seorang sarjana. Yang itu menjadi motivasi mereka. Dan kita tidak hanya mendengarkan bahwa bagaimana penyampaian tertentu, tapi ada motivasi bahwa silakan dibawa sarjananya dengan sebaik mungkin. Dengan beban yang mereka pikul, bagaimana ilmu yang mereka emban di dalam selama perkuliahan. Dan kembali lagi, titik moralnya adalah moral yang harus diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu kalau poin secara umum yang dari saya. Terima kasih. Siap. Memang pada dasarnya akan dikembalikan ke individu masing-masing. Bagaimana mereka menjalani kehidupan pasca perguruan tinggi. Saya ke Mbak Almas. Gimana Mbak Almas terkait 4 penanya dari mahasiswa? Silakan responnya. Makasih Mbak Rizalda, tadi agak putus-putus ya, nanti bisa dikoreksi kalau ternyata saya salah menangkap pertanyaannya. Kalau saya tidak salah tadi Mbak Imelda bertanya begitu ya, kebijakan publik yang kemudian bermasalah ini ditindak hukum pidana atau administrasi saja. Sebetulnya kalau saya melihatnya kita bisa lihat apakah di dalamnya terjadi perbuatan melawan hukum atau tidak. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum, misalnya dia menerima suap, dia menerima gratifikasi begitu ya, dia menggelapkan keuangan negara, dia memperkaya pihak lain, baik itu perseorangan atau korporasi, dan di saat yang bersamaan dia juga merugikan negara, ya tentu itu perlu ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini misalnya undang-undang tipikor, undang-undang pencucian uang begitu ya. Jadi tidak hanya dalam konteks administrasi. Dan kemudian yang lebih dasar dari itu, kebijakan publik ini kan kita harus lihat harus berakar pada identifikasi kebutuhan dan prioritas apa sih yang sebetulnya perlu dijawab oleh pemerintah begitu ya terkait dengan kebutuhan publik. Maka dari itu di proses penyusunan anggaran, proses yang paling awal, yang paling dasar itu adalah musyawarah di tengah masyarakat itu sendiri. Jadi seharusnya ketika proses itu diikuti begitu ya, kebijakan publik ini tidak akan jauh dari apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan prioritas dari publik. Dan demikian juga ketika misalnya pemerintah menyusun regulasi begitu ya, katakanlah misalnya undang-undang. Ya seharusnya itu juga tidak dilakukan secara tertutup, jadi harus betul-betul melibatkan publik. Kemudian tadi pertanyaan dari Zulham, kalau tidak salah terkait dengan hukuman mati ya, apakah misalnya bisa dikenakan? Sebetulnya by regulation itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di pasal 2 ayat 2. Di pasal 1-nya dijelaskan pidana setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum ya dia dipidana minimal 4 tahun, paling lama 20 tahun. Dan di pasal yang kedua disebutkan dalam hal itu terjadi dalam konteks misalnya bencana gitu ya, kondisi darurat, maka hukuman mati bisa dikenakan. Dan merasanya sudah ada satu contoh kasus ya di mana penegak hukum itu melakukan penuntutan dengan tindak pidana maksimal itu tersebut. Tapi ICW sendiri melihat sebetulnya kita masih banyak alternatif lain begitu ya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum kita dalam menjerakkan
koruptor gitu ya, dibanding dengan misalnya hukuman mati. Jadi hukuman mati masih problematik ya. Selain misalnya kita berbicara soal hak asasi manusia begitu ya, bagaimana kemudian nanti diimplementasinya. Jangan sampai kemudian nanti tajam untuk orang bawah begitu ya, tetapi untuk politisi, untuk pejabat begitu ya, itu masih banyak dilindungi atau misalnya masih banyak mendapatkan keringanan-keringanan hukuman. Sekarang kita jangan jauh-jauh ngomongin hukuman mati, kita ngomongin hukuman vonis di atas 10 tahun saja. Ini berapa banyak misalnya pejabat kita yang divonis di atas 10 tahun. Berapa banyak misalnya elected official, baik itu misalnya kepala daerah, bupati misalnya, atau anggota DPR RI yang ketika dia melakukan korupsi kemudian dicabut hak politiknya. Ini kan belum banyak digunakan. Jangankan divonis pencabutan hak politik, untuk dituntut pencabutan hak politik saja belum banyak dilakukan penuntutan tersebut. Jadi kalau kami di ICW melihatnya berikan saja hukuman maksimal dan kami rasa mungkin Mbak Almas. Ya, dan kami rasa yang justru efektif adalah bagaimana menjerahkan itu dengan memiskinkan koruptor gitu ya. Karena kalau tidak, seperti yang tadi di awal, korupsi ini menjadi satu kejahatan yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan merugikannya. Akan dihukum kalau ketahuan juga. Ketahuan pun ya vonisnya masih bisa ringan. Jadi kami rasa masih banyak alternatif hukuman lain yang dapat menjerahkan pelaku korupsi. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Marsha ya yang terakhir soal RKUHP. Menurut kami di ICW ini adalah satu lagi contoh yang ditunjukkan oleh pemerintah, salah satu hal yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak seserius itu melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sudah banyak contohnya begitu ya, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, pemilihan komisioner KPK begitu ya, dan terakhir kemarin terkait dengan KUHP. Oke. Begitu. Bisa saya highlight bahwa memang dari lahirnya KUHP yang baru ini bahwa ada kecenderungan dari pemerintah tidak serius dalam menangani korupsi. Pak Hasolan, dari keempat pertanyaan singkat saja 1 menit, apa yang bisa Bapak sampaikan? Menarik ya. Apa sih cara yang paling atau metode yang paling efektif untuk memberantas korupsi? Semua negara pasti mengakui tidak ada satu metode pun yang bisa diklaim efektif untuk zero corruption. Iya, metodenya sebenarnya 3 ini harus dirasakan secara berbarengan atau bersama-sama. Edukasi ini penting. Kenapa? Tadi karena korupsi itu sudah dianggap sebagai norma, kebiasaan. Maka perlu diedukasi masyarakat bahwa itu sebenarnya bukan kebiasaan, ada bahaya korupsi, bahwa korupsi itu adalah suatu kejahatan, harus disadarkan. Misalnya pemberian tip misalnya kepada seseorang, ya itu ya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan tentunya dengan merumuskan dan mengimplementasikan berbagai macam metode-metode pengendalian untuk mengurangi korupsi. Kemudian represif tadi. Iya, melalui aparat penegak hukum. Metode-metode itu tentunya harus dijalankan bersama-sama. Karena tadi hukuman mati juga sebenarnya bukan suatu cara yang efektif karena juga nanti akan melanggar hak asasi manusia. Kemudian mengenai pemiskinan juga saya tertarik dengan itu. Kayaknya itu bisa menjadi alternatif metode yang lebih efektif karena tadi orang akan tetap memilih korupsi kalau misalnya dia masih memiliki benefit. Iya, memiliki keuntungan. Iya, nanti setelah keluar dari penjara dia masih punya uang yang banyak gitu ya. Bahkan mungkin setelah di penjara dia dengan uang itu bisa bebas. Jadi menurut Bapak pemiskinan bisa menjadi salah satu alternatif? Iya, salah satu alternatif. Tapi memang 3 metode ini harus dijalankan bersama-sama. Baik. Ya, tadi tentunya harus dilakukan ya secara bersama-sama, bukan hanya aparat penegak hukum, bukan hanya KPK, tapi seluruh unsur masyarakat di dalamnya, termasuk juga dunia pendidikan yang paling penting. Betul sekali. Memang semua harus berkolaborasi ya Pak ya, demi mewujudkan zero corruption. Iya, benar. Baik, terima kasih banyak para narasumber yang sudah berdiskusi pada hari ini. Baik pemirsa, sampailah kita pada akhir acara. Dialog Publika Hukum dan Penyelenggaraan Negara dalam edisi memaknai Hari Anti Korupsi kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mulu Arman dengan TVRI Kaltim. Saya Grizalda undur diri, terima kasih telah bergabung bersama kami dan sampai jumpa.